Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner, jumpa lagi di program VIP Room podcast Tribun Kaltim. Kali ini kedatangan tamu, seorang politisi muda, anggota DPRD Kalimantan Timur, Bang Andi Muhammad Afif Rayyan Harun. Bang Afif. Halo Bang. Selamat siang Bang. Siang Bang. Sehat. Sehat Alhamdulillah. Kayaknya capek karena kemarin habis demo. Tangan masih terkilir juga ini Bang. Oh, ikutan juga? Ikut terkilir juga. Benar, seperti kita ketahui bahwa hari Selasa 21 April kemarin ada aksi massa unjuk rasa dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim bersama mahasiswa Kalimantan Timur yang menggelar aksi demo di DPRD, kemudian siangnya lanjut di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Salah satu atau beberapa tuntutan 3 poin pentingnya adalah mengenai minta atau mendesak DPRD Kaltim untuk membentuk pansus angket, kemudian semacam mengevaluasi transparansi bagaimana penggunaan anggaran di Pemprov Kaltim. Nah, nanti kita akan bincang-bincang dengan Bang Afif, salah satu politisi anggota DPRD Kaltim dari fraksi Gerindra. Tentunya kita sering pengen tahu juga bagaimana ketika anggota Dewan menerima kedatangan teman-teman mahasiswa dan masyarakat aliansi yang menyampaikan aspirasi yang menurut saya cukup menjadi perhatian masyarakat nasional, bahkan hampir semua media memberitakan, termasuk tentunya di Tribun Kaltim. Bang Afif. Yes Bang. Kalau melihat massa kemarin kan ya kita tentu mengapresiasi ya. Betul. Aksi massa yang mulai jam 9 sampai jam maghrib lah. Setengah 6. Menurut saya termasuk yang berlangsung secara tertib seperti Bang. Yes, benar. Jadi kan massa itu dari jam 9 sudah ngumpul, jam 10 udah mulai orasi dan lain-lain di DPR sampai jam 2-an. Jam 2-an, setengah 2 jam 2-an Bang. Enggak, setengah 1 kayaknya, setengah 1 jam 1 baru setelah itu masa langsung bergerak balik ke kantor gubernur. Betul. Jadi DPR nggak terlalu lama lah teman-teman masa itu hari. Bang Afif ikut menerima mereka? Ikut dong, harus ikut. Sebagai mantan aktivis juga tentunya zaman masih kuliah. Betul, waktu di kuliah di Makassar. Mungkin ada nggak kesan gitu, wah kayaknya rasa-rasa jiwa-jiwa aksi pendemonya masih muncul juga gitu yang melihat adik-adik kita gitu ya. Yes, jadi setiap kali ada teman-teman berdemo menyampaikan aspirasinya di gedung DPR tuh ada rasa flashback juga waktu di Makassar Bang, dan saya termasuk orang yang bangga lah terhadap teman-teman mahasiswa yang ada di Kalimantan Timur. Tiap hari, tiap tahun semakin tertata, semakin rapi, semakin mantap caranya menyampaikan aspirasi ke parlemen-parlemen yang ingin mereka tuju. Termasuk dalam saya dalam mengkonsolidasi ya, maksudnya masa tidak terpecah. Yes. Kemudian kayak satu komando. Betul. Itu menurut saya kan ikut, kebetulan kami Tribun Kaltim kita live dari pagi sampai sore, roll live di YouTube. Saya melihatnya memang gitu. Ini mereka dari titik kumpulnya di media Islamic Center, kemudian bergerak ke DPRD itu masih tertib. Termasuk dalam orasinya saya luar biasa. Luar biasa, benar. Saya juga akuin hal itu, Bang. Nah, Bang Afif, sekali lagi ini kita bicara soal demo itu ya. Bagaimana ketika Bang Afif ikut istilahnya menemui lah teman-teman atau adik-adik mahasiswa atau aktivis lain yang waktu itu menggelar aksi massa itu? Kami ada saya dan beberapa pimpinan Kami waktu itu udah mulai berorasi dan Pak Agus Wanti dan Pak Ekti pada saat itu ngomong sebaiknya kita temuin lebih cepat teman-teman di depan. Akhirnya kita ketemu ke depan, berbicara dan menerima seluruh aspirasi yang teman-teman mahasiswa maupun elemen masyarakat yang mengajukan fakta integritas tadi. Dan alhamdulillah wakil ketua kita Pak Ekti dan teman-teman pimpinan menandatangani surat yang diajukan oleh aliansi masyarakat tersebut. Artinya kan mereka kan tuntutannya adalah tadi ya, supaya Dewan menandatangani fakta integritas tadi membentuk pansus angket. Ada 3 kalau saya nggak salah ingat, Bang. Pansus 3 apa 4 pansus angket
memperketat pengawasan serta masalah KKN tadi. Oke. Yes. Dan sebenarnya kan kalau lihat dari tupoksi anggota DPR itu kan satunya adalah pengawasan. Ya kan? Yes. Baik pengawasan dari sisi kebijakan Pemprov, eksekutif, dan tentunya ikut dalam proses penganggaran juga. Betul. Nah, kita bicara secara umum, mungkin selama Bang Apip menjadi anggota DPRD Kaltim, sebenarnya seperti apa sih proses-proses penganggaran, kemudian program-program yang mungkin kita sudah hampir setahun berjalan ya? Ya ada setahun lebih Bang, benar. Kalau untuk masalah proses penganggaran, saya kurang bisa menjawab Bang, karena kan pertama saya bukan anggota Banggar, saya anggota Bampeperda. Cuman ya memang dari mekanisme anggaran tuh ada beberapa hal yang saya rasa Pak Baharudin Demu pernah bicara, ada miskom lah antara Pemprov dengan DPRD. kami di DPRD. Jadi sebatas itu aja sih yang saya pahamin, karena saya lebih fokusnya di badan pembentukan peraturan daerah di Bampeperda ya. Yes. Nah kembali kepada tuntutan aksi massa tadi ya, bahwa dan sudah disepakati oleh kalau nggak salah di tujuh fraksi. Ketua fraksi. Iya, menandatangani fakta integritas tadi. Nah, sekarang kan artinya mungkin dari sisi Partai Gerindra pun, fraksi Gerindra pun juga istilahnya ikut. Kami bahkan banyak banget, ada Pak Ekti, Pak Agus, saya, Kak Reja, dan Pak Sabarudin. Berlima kami di sana. Betul. 3 di atas mimbar tuh. Dan menurut saya yang cukup viral Pak Ekti. Yes. Yang lema, yang orasi, Ya, masuk yang membacakan kesepakatan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Gerindra secara fraksi, kami secara fraksi Gerindra dan Pak Agus juga telah sampaikan ke kita semua bahwasannya kita berpihak kepada teman-teman yang kemarin berdemo. 1000% kami berpihak kepada masyarakat Kaltim. Nah, sekarang kan langkah selanjutnya setelah tadi kan berita terbaru yang tadi teman-teman di lapangan, fakta integritas sudah diserahkan ke DPRD. Yes, betul Bang. Nah, mungkin dari tadi Bang Apip sebagai anggota fraksi Gerindra, secara pribadi anggota, apa yang kira-kira, apakah masih menunggu bagaimana sikap fraksi sehingga langkah atau tahapan selanjutnya akan dijalankan di DPRD? Pertama, rencananya kami kemarin sudah komunikasi Bang, setelah teman-teman masa pindah ke gubernur, kami ada diskusi sedikit lah antara internal kami. Kami akan merapatkan ini kembali di hari Senin mendatang. Untuk membahas ini kelanjutannya nanti bagusnya bagaimana, apakah hak interpelasi dulu atau langsung ke hak angket. Nanti apapun hasilnya, yang jelas Gerindra pasti akan menindaklanjuti, dan saya merasa teman-teman dari fraksi yang lain juga pasti telah membahas dan mungkin akan membahas dari versi fraksinya masing-masing. Bahwa nanti setelah ini kan nanti masing-masing fraksi ya. Yes. Itu kan yang melakukan rapat intrapraksi, kemudian dibawa dalam rapat paripurna. Ya. Nah, berarti masing-masing nanti kan nanti kalau misalnya memang pasti akan dibuatkan pansus kan, pansus untuk menyelidiki apakah tuntutan ini benar, apakah sehingga tidak terjadi politisasi nanti di dalamnya. Betul. Yes. Nah, sekali lagi Tribunner sebenarnya kan ke hak angket, interpelasi kan hak yang melekat Bang, semua anggota DPRD gitu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Dan seharusnya kalau emang benar nggak harus ditakutkan juga. Yes, gitu betul Bang. Dan ini kan memang kami masyarakat atau teman-teman aliansi kemarin yang melakukan aksi masuk kan menginginkan transparansi. Betul. Kalau misalkan ini dianggarkan untuk misalkan pembelian mobil dinas, rehab rumah dinas dan sebagainya, nah ini transparan disampaikan. Kalau memang mungkin argumennya pihak Pemprov kuat, sebenarnya juga tidak masalah. Tapi kalau argumennya mengada-ngada, tentu ini menjadi sesuatu. Nanti kan ini berarti masih akan dibahas di level fraksi nih. Betul, kan kemarin janji sama masa kalau saya nggak salah ingat 1 minggu Bang akan dibahas. Jadi sebelum 1 minggu, insya Allah sudah ada update lah. Paling tidak dari fraksi saya di Gerindra. Semoga teman-teman dari fraksi yang lain juga akan menyusul update-update-nya nanti di hari Senin
ke atas. Kalau dihitung 1 minggu berarti paling lambat itu Rabu harusnya sudah Iya. sudah Berarti ketahuan di Pak alurnya awal gimana. Mei itu udah Yes, akan betul ada Bang. anu lah, Sudah harus ada diinfokan ke jawaban. publik lah. Betul. Ya. Artinya juga masyarakat juga harus bersabar menunggu bahwa desakan aspirasi udah diterima deh oleh Yes. pihak DPRD, Sudah sekarang diterima. sedang dibahas. Apakah nanti interpelasi dulu Atau atau langsung ke hak hak angket angket, gitu yes. kan? Oke, nah artinya ini juga perlu mengedukasi juga kepada masyarakat bahwa ada proses ya, tidak serta-merta ketika minta angket kemudian jadi langsung angket kan? Yes. Artinya masih juga ada perlu proses Bang. proses Ada ya. prosesnya, Di mekanisme tingkat yang harus fraksi dulu, kemudian Yes. di tingkat paripurna. paripurna. Nanti kan setelah dibahas di fraksi, kita rapat paripurna nanti akan dibahas tuh ini mau interpelasi dulu atau mau langsung ke angket, itu kan nanti kejelasannya di situ. Iya. Yang jelas kita udah menerima dan saya yakinkan lagi, saya ulangin untuk teman-teman elemen mahasiswa maupun masyarakat, fraksi saya itu sudah meyakinkan 1000% berada di pihak masyarakat. Iya. Artinya kan aspirasi yang kemarin disampaikan 3 tuntutan itu akan jadi perhatian dan pembahasan. Karena bagaimanapun Vox Populi Vox Dei Bang. Ya, Suara betul, rakyat adalah betul. suara Tuhan. Ya. Dan DPRD adalah merupakan wakil rakyat. Dari itu. suara rakyat. Selama ini kadang kan rakyat ini kan berteriak-teriak karena memang dianggap belum aspirasinya belum terakomodir. Yes, betul. Tapi menurut saya ini sekali lagi kita mengapresiasi Sangat mengapresiasi. apa yang menjadi kemarin disampaikan oleh masyarakat. Nah, kalau kita ini bicara mengandai-andai nih, kemudian kalau interpelasi, apa langkah selanjutnya? Kalau misalkan angket, apa kira-kira langkah selanjutnya? Jadi kalau misalnya hak interpelasi kan pasti kita akan memanggil gubernur dulu, Pemprov dan dalam hal jajarannya, yes, dan jajaran untuk mempertanyakan semua tuntutan masyarakat ini harus dijelaskan secara logik. Nah, kalau misalnya ditemukan alasan yang tidak logik dan tidak berdata dan berdasar, maka jalanlah hak angket. Tapi bisa saja misalnya sementara kami rapat paripurna, ternyata tuntutan masyarakat ini sudah mempunyai dasar. Otomatis ya memang tidak perlu hak interpelasi lagi, langsung ke hak angket. Makanya saya bilang tadi masyarakat harap bersabar dulu. Kita akan bahas ini di rapat paripurna seterbuka mungkin, dan saya rasa nanti disitulah ketahuan apakah kita harus interpelasi dulu atau hak angket. Iya. Kalau dari Gerindra yang jelas keputusan masyarakat maunya hak angket langsung, ya kami tadi bilang 1000% kami mendukung masyarakat. Kan cuman ada beberapa fraksi yang lain yang kita juga belum tahu hasil dari teman-teman fraksi lain gimana Bang. Ya, terlepas dari itu Bang Afif ya, sekali lagi ini aksi mereka menjadikan kelas balik anggota Dewan. Artinya kembali kepada Dewan punya peran sebagai peran pengawasan, punya peran budgeting dalam proses penganggaran. Yes. Nah, artinya kan setelah itu misalkan apakah ini menjadi kita harus ini dong, berarti pengawasan harus lebih kepada eksekutif dalam ini terkait mungkin beberapa kebijakan terhadap penggunaan anggaran dan sebagian. Gimana Yes. Bang Habib? Ya pasti kita akan meningkatkan pengawasan kita terhadap pemerintah provinsi Bang. Jadi ada beberapa momentum yang mungkin memang miskom tadi itu saya rasa setelah teman-teman Dewan mulai keras kembali akan dievaluasi kembali soal miskom yang terjadi tadi. Kalau bicara sedikit politik nih kan, Gerindra kan merupakan bagian dari eksekutif juga dalam ini wakil gubernur kan gitu kan. Nah, apakah ini juga menjadi kayak perlu koordinasi yang lebih lah antara eksekutif dan legislatif untuk tadi menyikapi beberapa tuntutan teman-teman yang melakukan aksi kemarin. Yes, jadi mengenai kita paham Pak Ketua DPD kita juga merupakan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, tapi apapun itu kan tuntutan masyarakat tadi sudah jelas Bang. Kalau kita sebagai perwakilan rakyat juga kita harus menindaklanjuti apa yang masyarakat telah aspirasikan. Dan kemarin juga sempat rapat internal kami sedikit membahas itu sebelum hari Senin nanti, rapat pembahasan yang lebih komprehensif.
kami sepakat tadi, saya ulangin lagi 3 kali nih, kalau Gerindra memang berada di pihak masyarakat. Gitu. Ya, kalau saya perlu menegaskan lagi bahwa apa yang menjadi tuntutan masyarakat itu memang sesuatu yang memang sebuah keharusan ya. Yes. Artinya tadi transparansi penggunaan anggaran. Kemudian ketika ada kesalahan-kesalahan dalam beberapa kebijakan-kebijakan, Yes, betul. apakah itu KKN, itu memang menurut saya memang menjadi sebuah keharusan ya. Betul. Nah makanya kalau memang indikasi itu memang ada. Saya pikir nggak ada salahnya misalkan harus diluruskan ya. Betul. Iya kan? Betul. Ini perjalanan pemerintahan kita kan baru kalau mesti setahun. Karena kalau nggak dilurusin artinya kita melakukan hal yang gila itu Bang. Betul. Albert Einstein pernah bilang insanity is doing the same thing over and over again. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama terus menerus, but want different result. Mau sesuatu, mau hasil yang berbeda. Sehingga kalau kita tidak mengevaluasi kinerjanya pemerintah, kita membiarkan kinerja pemerintah tanpa mendengar aspirasi rakyat yang telah disampaikan over and over again, dan kita mau berharap hasil yang berbeda, itu merupakan sebuah kegilaan. Makanya tadi di awal saya bilang kami di DPR telah menandatangani fakta integritas dan berusaha untuk merapatkan ini nanti di rapat paripurna untuk melakukan evaluasi yang komprehensif. Entah itu hasilnya nanti hak interpelasi ataupun hak angket, yang jelas kita akan melanjutkan dan memperjuangkan apa yang rakyat telah sampaikan di masa aksi tanggal 21 kemarin. Iya. Artinya ini sekali lagi jawaban dari DPRD, khususnya di Partai Gerindra, bahwa apa yang menjadi aspirasi teman-teman dalam aksi 21 April itu akan ditindaklanjuti. Pasti Bang. Dan sekali lagi peran Dewan DPRD sebagai wakil rakyat adalah salah satunya dalam melakukan pengawasan. Ketika ada sesuatu yang agak melenceng, kita harus diluruskan. Gitu. Oke, Bang Habib, ini kan baru 2 hari nih. Ini kan 2 hari Jumat, berarti minggu depan kemungkinan udah ada rencana pembahasan di internal fraksi ya. Senin Bang, hari Senin. Yes. Sudah diinformasikan internal di Gerindra. Di Gerindra sudah. Jadi saya dengan teman-teman fraksi kemarin, Pak Ketua fraksi kita Pak Gus Wandi, setelah rapat itu kami ngumpul dulu Bang. Ngumpul di ruangan fraksi untuk membahas hal ini. Tapi setelah kita bahas, baiknya kita hari Senin baru berkumpul secara lengkap, secara utuh fraksi kami, dan membahas itu secara komprehensif. Nanti apapun hasilnya saya serahkan ke Pak Ketua fraksi lah untuk menyampaikan ke publik, karena bagaimanapun semua keputusan politik itu saya tidak boleh melangkahi ketua fraksi saya. Iya. Paham. Tapi saya pikir ini memang sudah udah ada kejelasan lah. Tahapannya udah jelas. Kemarin aksi berlangsung, kemudian sudah ditemui, sudah ada kesepakatan. Hari ini tadi adalah penyerahan fakta integritas ke DPRD, dan hari Senin teman-teman sekalian, Tribuner, khusus di fraksi Gerindra akan ada pembahasan di tingkat fraksi. Betul. Ya, kita tunggu, kita harus sabar. Lagi, kita mengapresiasi betul aksi kemarin, dan tentunya sangat mengapresiasi. Kami sebagai masyarakat Kaltim ya terima kasih. Artinya kan tertib, berjalan aman, tidak ada aksi-aksi yang anarkis ya. Nah, Bang Habib, ini kita bicara ke depan ini. Apa harapan sebagai anggota DPRD khususnya di Kota Samarinda, Dapil Samarinda nih, terkait tentu jalannya roda pemerintahan di provinsi, dan apakah harapan dari teman-teman adik-adik mahasiswa kita tetap harus kawal? Pasti saya selalu berpikir Bang, setiap kali ada mahasiswa yang datang berdemo, karena saya juga dulu pernah melakukan hal yang sama. Jadi saya berpikir hal yang sama dengan mereka pastinya. Jadi ketika mereka datang ke DPR maupun provinsi maupun kota berdemo, itu artinya ada sesuatu yang terjadi di masyarakat. Mereka sebagai agent of change, sebagai agent of control, ada alarm lah yang berbunyi, sehingga suara mereka itu nggak boleh kita redam. Suara mereka justru harus kita dengar. Kita harus temui mereka, kita dengar mereka maunya gimana, dan kita pahami apakah ini benar apakah tidak. Karena kalau kita nggak temui, kita nggak datangin, kita kadang
namanya juga kita sibuk, kadang kita nggak tahu nih apa sih yang sebenarnya terjadi di bawah. Nah mereka lah sebenarnya penyambung lidah kami juga antara masyarakat dengan teman-teman di dewan. Gitu. Iya. Dan saya pikir kan mahasiswa ini memang sebagai kelompok pemikir. Yes. Kemudian juga mereka usia-usia yang pengen menyampaikan sesuatu keinginan, kehendak dia. Betul. Tentunya sebagai penyambung tadi, keinginan masyarakat. Dan kita nggak boleh ngelarang dan kita nggak boleh. Kita harus mengapresiasi lah setiap kali teman-teman mahasiswa melakukan demonstrasi, karena bagaimanapun mereka juga akan melanjutkan tongkat estafet kita semua di Indonesia. Toh kalau mereka kita larang mereka untuk berpikir, kita larang untuk mereka untuk berkritis, lantas ntar gimana selanjutnya kalau bukan mereka, siapa lagi yang akan menggantikan kita semua di sana? Iya. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita kalau tidak ada yang mengontrol, ada mengawasi, kadang lalai juga. Betul. Belum tentu apa yang kita lakukan itu benar. Tapi betul. kalau ada yang kita bukan Tuhan soalnya, Bang. Ya, betul. Justru menurut saya semakin dinamika tadi banyak mahasiswa yang menyuarakan, menyampaikan aspirasi, itu dinamika politik di Kaltim lebih hidup. Betul, dan itulah esensi demokrasi, Bang. Betul. Namun juga demokrasi berarti kan kita harus bermusyawarah. Ya. Yang terpenting tetap jalur-jalur yang benar, karena menyampaikan pendapat juga dan kemarin mantap demonya, hebat banget, berhasil menyatukan antara mahasiswa dengan aliansi masyarakat tanpa ada gejolak di tengah-tengah dari pagi sampai siang di DPR. Bahkan saya lihat juga tuh live-nya Tribun, live teman-teman di TikTok juga saya lihat di gubernur juga aman dan damai, keren banget itu. Kadang kalau pengalaman kita, termasuk saya juga zaman masih itu, kadang kalau udah siang titik jenuh itu yang titik rawan, apalagi masa-masa pembubaran tuh. Ya, sore-sore itu biasanya. Iya, makanya jam 6 ketika Kapolres menyatakan ini adalah masa berakhirnya aksi demo, itu yang rawan tuh. Betul. Saya lihat, wah luar biasa. Itu sempat terjadi lempar-lempar, ya itu mungkin hal lumrah lah, Bang. Yang hal lumrah sebelum balik kan biasanya begitu. Iya. Di Makassar kami juga lebih parah daripada itu sebenarnya dulu. Tapi janganlah. Nggak boleh. Sekali lagi kita mengapresiasi teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis, teman-teman semua kemarin masyarakat lah yang kemarin melakukan aksi 21 April. Tersebut gitu. Menurut saya hal yang luar biasa. Bisa menjaga ketertiban. Betul. Dan tentunya semoga ini ketika dan kami di DPR, saya juga Bang mengapresiasi pihak dari kepolisian, aparat pengamanan kepolisian, BRIMOB, TNI, security, Satpol PP, semuanya artinya mereka mampu meredam emosi untuk tidak berbenturan dengan masyarakat. Pengamanan juga tidak terlalu berlebihan. Yes, betul Bang, itu yang saya apresiasi. Jadi tidak ada, justru teman-teman polisi juga adem ayem menyampaikannya, adik-adikku dan lain-lain, sehingga tidak menimbulkan egois yang berlebih lah dengan teman-teman mahasiswa. Oke. Bang Afif, mungkin terakhir ini apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat, kepada adik-adik mahasiswa kita, dan tentunya kepada Dapil Samarinda lah, kira-kira kedepannya seperti apa, dan meyakinkan bahwa aspirasi yang kemarin disampaikan akan diakomodir, terus akan dijalankan seperti apa yang mereka tuntutkan. Baik, jadi kalau saya Bang, saya sebelum kita selesai berbicaranya, teman-teman mahasiswa yang kemarin aksi, baik mahasiswa maupun teman-teman aliansi masyarakat yang ikut bergabung di aksi kemarin, dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur, wabil khusus yang ada di Samarinda, kami di DPR telah menandatangani fakta integritas itu, dan wakil ketua kita Pak Ekti kemarin juga turun langsung, dan beberapa ketua fraksi juga menandatanganin, yang artinya kami serius untuk menerima aspirasi yang teman-teman sampaikan. Dan setelah diberikan jangka waktu 1 minggu, tolong berikan kami waktu 1 minggu tersebut, sehingga kami akan membahasnya di fraksi kami masing-masing. Paling lambat kan 1 minggu, otomatis Rabu atau Kamis sudah ada jawaban yang konkret. Tapi untuk fraksi saya sendiri, saya yakinkan di hari Senin paling lambat itu sudah ada jawaban konkret dari fraksi Gerindra terkait isu yang atau fakta integritas yang telah teman-teman masukkan ke DPR. Dan 1000% Pak Agus Wandi menyampaikan kepada kami semua di fraksi kami di Gerindra
kami bersama dan selalu akan bersama dengan rakyat. Oke, siap. Terima kasih Bang Afif. Sama-sama. Sekali lagi Tribuner, bahwa aksi 21 April kemarin ada satu kesepakatan lah, yaitu bahwa ada fakta integritas yang kemungkinan, yaitu tadi saya nggak bisa menyebut bahwa akan ada pansus angket, tapi salah satu itemnya adalah meminta DPRD membentuk pansus angket. Nah, tahapannya tentu kan masih panjang ini, tapi yang terpenting tadi sampaikan Bang Afif bahwa minggu depan, Senin, ada pembahasan di tingkat fraksi, dan kita tunggu saja. Kita tunggu saja kabar berita selanjutnya. Dan tentunya terima kasih Bang Afif. Sama-sama Bang. Waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.